Selamat sore dan shalom. Apa kabarnya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus? Saya berdoa setiap dari kita yang sedang menyaksikan tayangan ini ada dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi bagi setiap dari saudara yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, saya berdoa sesuai dengan topik kita bulan ini. Hari ini melalui acara Feast at Home ini, Tuhan akan mencurahkan damai sejahteranya yang sejati ke dalam kehidupan saudara dan mentransformasi saudara menjadi seorang pembawa damai dalam setiap pergumulan yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi. Sebelum kita mulai Feast at Home hari ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa ungkapan syukur saudara-saudara kita yang doanya sudah dijawab, dan juga membawa wujud-wujud doa dari setiap saudara kita yang mungkin sedang berbeban, yang sedang butuh didoakan. Bagi setiap dari Anda yang mungkin butuh didoakan, bisa mengklik link di bawah ini dan memasukkan wujud doa Anda atau memasukkan kesaksian Anda bila Anda ingin mengucapkan ungkapan syukur karena doa Anda sudah dijawab, dan tim doa kita akan mendoakan selama 1 minggu ke depan dan kita akan doakan bersama-sama di Feast at Home hari ini. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk seorang sister kami yang mendapatkan pekerjaan baru sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupannya. Kalau saat ini dia boleh mendapatkan pekerjaan baru sesuai dengan harapannya, kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya melalui karir dari sister kami ini. Kami juga mau berdoa untuk seorang saudara kami yang mengucap syukur karena mengalami kesembuhan dari sakit pencernaan. Terima kasih Tuhan, Kau tabib segala tabib, Kau dokter segala dokter. Kuasa-Mu masih bekerja dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tetap Allah yang baik, yang mau menyembuhkan setiap dari sakit penyakit anak-anaknya yang datang kepadamu dengan hati yang tulus dan terbuka. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap wujud ini, untuk saudara-saudari kami yang ingin diminta didoakan supaya bisa berdamai dengan masa lalunya, supaya bisa mengalami pemulihan batin. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak hanya terbatas pada fisik saja, Kau juga mampu menyembuhkan batin, Kau juga mampu menyembuhkan gambar diri. Bantulah saudara-saudari kami ini Tuhan, biar mereka bisa berdamai dengan masa lalunya, biar bisa mengalami pemulihan batin, memiliki hati yang baru di mana di dalamnya ada Engkau yang memberikan damai sejahtera yang sejati di dalam kehidupan mereka. Juga kami mau berdoa untuk brother dan sister kami yang mendoakan relasi mereka. Ada yang berdoa untuk kelancaran proses pertunangan dan pernikahan. Juga ada yang berdoa untuk pemulihan hubungan suami istri. Tuhan, kami percaya keluarga adalah institusi yang Kau sendiri dirikan Tuhan. Kau yang mengatur, Kau yang mempertemukan setiap orang-orang ini Tuhan. Biar setiap proses pertunangan, pernikahan boleh berlangsung dengan lancar, dan biar suami istri yang mungkin saat ini sedang bermasalah ini boleh mendapatkan hikmat, boleh mendapatkan perpanjangan tangan-Mu, bantuan yang mereka perlukan supaya bisa mendapatkan pemulihan. Juga berdoa untuk seorang saudara kami supaya bisa mendapat pekerjaan baru, dan juga ada seorang saudara kami yang mendoakan supaya bisa dapat pasangan hidup yang sepadan. Apapun yang masih kurang dalam kehidupan mereka Tuhan, kami percaya Kau akan tambahkan di waktu yang terbaik seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Tapi terlebih lagi Tuhan, biar melalui proses penantian ini mereka boleh sadar bahwa yang terutama, yang terbaik dalam kehidupan mereka sudah mereka dapatkan, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, setiap ungkapan doa-doa kami Tuhan, ucapan syukur kami naikkan hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami. Haleluya, amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita satukan hati kita, singkirkan semua distraksi dan fokuskan selama 1 jam ini untuk kebenaran firman Tuhan dan untuk menyambut hadirat-Nya dalam pujian penyembahan yang sebentar lagi akan kita naikkan. Shalom everyone, welcome to Feast at Home. Mari kita menyembah Allah kita yang luar biasa, karena hanya di dalam nama Dia memiliki kuasa. So are you guys ready? Come on! Oh, oh. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan, Allah yang
masyhur, perkasa selamanya. Engkau berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Ada kuasa, ada
satu hati. Di dalam hati kami ingin menyatakan, oh the earth shout your praise, our heart will cry, this bone will say, great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our heart will cry, this bone will say, great are you, Lord. Mari kita semua bersama-sama nyatakan, all the earth will shout your praise, our heart will cry, this bone will say, come on. Are you, Lord? Is your breath in our lungs? So we pour out our praise, we pour out our praise. Is your breath in our lungs? So we pour out our praise to you, Lord. Is your breath in our lungs? So we pour out our praise, we pour out our praise. Is your breath in our lungs? So we pour out our praise to you, Lord. Saya berdoa semoga kehadiran Tuhan lewat pujian dan penyembahan tadi menyadarkan saudara dimanapun Anda berada bahwa kita punya Tuhan yang selalu menemani kita menjalani kehidupan ini. Dialah Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang sejati, tapi bukan itu saja. Dia memberikan kuasa dan hikmat supaya kita pun bisa jadi pembawa damai. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengolah kedamaian sejati yang sudah Tuhan berikan di dalam hati kita supaya kita pun bisa membagikan itu pada setiap orang di sekeliling kita. Anda siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Mari kita awali dengan mendoakan doa favorit kita. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita memasuki minggu yang kedua dari tema besar kita bulan ini yang berjudul Missing Peace. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana damai yang sejati yang Tuhan sediakan itu bukan berasal dari keadaan di luar kita, tapi datang melalui apa yang Dia kerjakan di dalam hati kita. Tapi gimana kalau hati kita ini yang sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan itu harus berhadapan dengan konflik-konflik, dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari di mana kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin toksik, orang-orang yang mungkin abusive, orang-orang yang difficult, orang-orang yang sulit untuk berelasi dengan mereka. Bagaimana kita bisa menjaga damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan itu? Karena Tuhan sudah menjanjikan di dalam firman-Nya bahwa damai yang Dia berikan adalah damai yang tidak bisa diambil oleh dunia. Dia sudah memberikan hikmat melalui kebenaran firman-Nya dan Dia juga akan mencurahkan kuasa-Nya, dan kita akan sama-sama belajar bagaimana mengakses hikmat Tuhan dan kuasa-Nya supaya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin negatif, mungkin sulit, mungkin bermasalah,
Bukan kita yang kebawa negatif, tapi kita menjadi pembawa damai seperti apa yang sudah Tuhan rancangkan dan Tuhan panggil kita untuk lakukan. Anda siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman-Nya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kalau kita bicara tentang damai sejahtera, seperti di opening tadi yang sudah saya bahas, salah satu hal yang sangat mempengaruhi kedamaian hati kita tentu saja adalah relasi. Apalagi dengan orang terdekat kita. Buat yang sudah menikah, sudah bisa merasakan sendiri bagaimana sulitnya menemukan damai sejahtera itu kalau hubungan Anda sedang tidak akur dengan pasangan Anda. Dan di masa pandemi ini kita nggak bisa menutup mata. Walaupun kita sudah sering mengingatkan kita harus ada hal yang bisa disyukuri dari pandemi ini, tapi tetap ada juga efek sampingnya. Dampak buruk dari pandemi ini, ada begitu banyak hal yang bisa menjadi tanda kutipnya potensi menghasilkan masalah dalam relasi kita dengan orang-orang terdekat kita bahkan. Misalnya beberapa contoh, orang tua yang biasanya cukup tahu ketemu anaknya energinya sudah habis di sekolah, tinggal ngobrol sebentar, quality time, lalu anaknya tidur. Ini harus nemenin dari pagi homeschooling, bahkan harus bantu ngerjain PR-nya. Lalu mungkin bapak-bapak yang biasanya bisa kerja dengan fokus di kantor, memang tempatnya bekerja. Sekarang kalau kerja di rumah, kadang di tengah-tengah sibuk lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba istri atau anak minta tolong. Belum lagi di tempat kerja sendiri, situasi pandemi ini memberikan tekanan yang luar biasa pada banyak bisnis. Ada begitu banyak bos yang mungkin tadinya biasa-biasa aja, bahkan baik, tapi tiba-tiba sekarang jadi killer bos karena dia juga dapat pressure. Ada begitu banyak masalah yang bisa berpotensi menimbulkan masalah berikutnya di dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dan di sini jadi satu bahan renungan, jadi bahan pertanyaan bagi saya pribadi juga. Kalau saya sih biasa bangun pagi, saya saat teduh. Ada juga orang yang melakukannya siang hari atau malam hari. Nggak ada yang paling benar kok, kapanpun ideal. Asal konsisten dan dilakukan dengan hati yang benar. Nah, ketika kita saat teduh, ketika kita berdoa, pujian penyembahan, Tuhan itu murah hati. Ada rasa damai sejahtera yang kita rasakan. Di dalam hati kita sadar ada Tuhan, kita sadar kita dikasihi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mengakhiri hari itu, ketika saya tidur, setelah pagi, diawali dengan pagi yang begitu indah, ada loh di 2 tahun ini hari-hari di mana rasa damai itu seperti udah mungkin sisa dikit banget atau kadang bahkan sudah terlupakan. Dan pikiran kita yang tadinya dipenuhi oleh kebenaran firman, kadang-kadang ada hari-hari saya harus jujur akui di mana ketika tidur bahkan udah nggak ingetnya malah masalah dan berbagai tantangan yang harus saya hadapi hari itu. Tapi di masa-masa seperti itu, di hari-hari seperti itu, ketika malam sebelum tidur saya kembali berdoa, Tuhan mengingatkan saya, mengajarkan saya sesuatu untuk menerima damai sejahtera yang sejati yang dari Tuhan. Itu kita terima karena kasih karunia. It is by God's grace we receive the peace of God. Tapi kalau kita mau hidup di dalam damai sejahtera itu, dalam keseharian kita mau hidup di dalam kedamaian yang berasal dari Tuhan, it is by our choice. Pilihan kita. Ada bagian yang harus kita lakukan kalau kita mau damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma melalui kasih karunia-Nya itu bisa kita jalani, bisa kita nikmati, bahkan bisa kita bagikan dalam hari kita. Ada bagian yang harus kita lakukan. Nah, setiap tahunnya di Light of Jesus Family ini selalu ada 1 bulan khusus yang didedikasikan untuk bahas tentang yang namanya pengampunan. Biasa kita bahas tentang dampak hati yang terluka pada kehidupan kita, bagaimana caranya melepaskan pengampunan dan lain sebagainya. Dan itu bagus, itu memang penting. Tapi kalaupun kita sudah mengalami yang namanya hati yang dipulihkan dari luka batin setelah kita melepaskan pengampunan atau kita pergi ke suatu retret dan mengalami pemulihan di sana, ketika kita kembali ke kehidupan kita, belum tentu loh orang-orang yang melukai kita itu udah dirubahkan, udah jadi langsung hati kita dirubah, mereka pun tiba-tiba berubah jadi seperti Kristus. Seringnya mereka masih sama, jadi pribadi yang masih bisa melukai kita lagi. Jadi kalau kita tidak merubah respon kita tidak merubah pola pikir kebiasaan kita ketika berelasi dengan orang-orang yang melukai kita ini, akhirnya
doa pemulihan luka batin, retret luka batin, khotbah-khotbah luka batin itu jadi seperti narkoba. Kita kecanduan bolak-balik ke situ, tapi hidup kita tidak pernah mengalami perubahan. Padahal harusnya firman Tuhan yang sejati, ada kuasa di dalamnya yang mengubahkan kehidupan kita. Jadi ada, seperti yang tadi saya garis bawahi, ada respon yang harus diubah. Kalau kita mau, dalam hati kita ini ada damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan dan bisa kita jaga. Jadi kalau kita terluka, kita harus sadari dulu. Being offended, dilukai seseorang, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. It's unavoidable. Di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, di mana nggak semua orang kenal kebenaran firman, kita disinggung, dilukai, itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Tapi kalau hidup di dalam luka, sama seperti tadi hidup dalam damai itu pilihan, hidup dalam luka pun itu pilihan. Respon kita akan menentukan apakah kita mau hidup di dalam luka atau hidup di dalam damai sejati yang berasal dari Tuhan. Nah, responnya tuh harusnya seperti apa sih? Nah, ini ayat kalau kita baca, ini kayaknya tuh udah sebagian besar orang yang mungkin sudah lama mengenal Tuhan, pasti sekali waktu sudah pernah berjumpa dengan ayat ini. Kelihatannya gampang diingat, tapi percayalah, kalau saya sih mau jujur, ini ayat salah satu yang paling sulit untuk dilakukan. Tapi inilah respon yang tepat kalau kita mau damai sejahtera yang ada di hati kita ini bisa terjaga. Roma 12 ayat 14 berkata, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Nah, dari terjemahan bahasa Indonesianya aja ini sih buat saya pribadi ya, udah kelihatan susah. Tapi ketika saya menemukan makna di balik ayat ini, ternyata jauh lebih susah lagi. Karena kata berkatilah di ayat ini, dari dalam bahasa Latinnya ditulis eulogio. Eulogio, eu itu artinya artinya baik, dan logeo dari kata logos yang artinya words, kata-kata. Jadi eulogio, berkatilah, dari bahasa Latinnya maknanya adalah ungkapkan sesuatu yang baik. Ucapan sesuatu yang baik, God bless. Dan disajikan kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya, bentuk kata eulogio ini adalah present imperative. Jadi artinya dilakukan bukan cuma sekali, tapi terus menerus. Jadi kalau mau diartikan dengan bahasa sehari-hari, ayat ini berkata, teruslah memberkati, teruslah ucapkan hal-hal yang baik kepada orang yang terus-menerus menganiaya kamu. Menganiaya berarti ke orang yang ngomongin kita di belakang. Speak good word. Ke orang, ke atasan kita yang ngomongnya selalu pakai nada tinggi dan memilih kata-kata kasar, yang selalu nge-push kita. Bless them. Speak good word. Pada sahabat kita yang mungkin nge-backstab kita, ngomongin kita dari belakang atau nipu kita. Speak good word. Wow. Kayaknya kok ini kalau buat saya pribadi, apalagi dulu saya yang belum kenal Tuhan, ini bukan susah Bapak Ibu Saudara. Ini udah hitungannya udah mustahil. Tapi ketika saya pertama kali bertobat dan saya baca Roma 12 ini sampai dengan Roma 15, ini isinya semua ada, ini semua isinya sebagian besarnya nggak semua, tapi sebagian besar isinya adalah petunjuk-petunjuk praktis dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bagaimana seorang Kristiani pengikut Kristus harusnya menjalani hidup. Dan bukan cuma ayat ini yang kelihatannya susah, sulit untuk dilakukan, nggak enak untuk dilakukan. Ada banyak ayat-ayat di sini yang kalau kita compare dengan apa yang saya pelajari yang benar dari kehidupan lama saya, yang saya pelajari dari dunia, ini kelihatannya nggak masuk akal. Ini nggak enak untuk dilakukan oleh manusia lama kita. Dan kalau kebanyakan orang-orang yang udah lama ikut Tuhan biasanya bilang untuk hal-hal yang susah ini, jawabannya apa? Butuh rahmat Tuhan. Nah, saya juga setuju butuh rahmat Tuhan. Tapi kita harus hati-hati dengan definisi rahmat. Karena ada orang yang menganggap yang namanya rahmat itu sifatnya selalu instan, selalu meluputkan kita dari sesuatu yang gak enak. Termasuk dalam hal merubah kebiasaan, merubah pola pikir, merubah respon. Tadi itu kan respon yang diubah, karena kalau dunia tidak mengajarkan kita untuk merespon dengan cara seperti ayat tadi kan. Nah, untuk yang susah ini, kalau ada orang yang bilang ini butuh rahmat Tuhan dan punya pola pikir
Rahmat ini sifatnya selalu instan, selalu menghindarkan kita dari suatu proses yang nggak enak. Bisa? Bisa aja sih. Saya udah sering cerita, nggak mau cerita terlalu panjang. Saya menerima rahmat supranatural itu, dilepaskan dari kecanduan saya terhadap obat terlarang di hari pertama saya bertobat. Tubuh saya seperti disulap sama Tuhan. Ya bisa aja, namanya Tuhan Maha Kuasa. Tapi untuk hal-hal lain ada juga rahmat yang saya terima melalui yang namanya proses. Nah, kenapa Tuhan izinkan yang namanya proses? Kenapa nggak semua sifatnya instan aja? Seperti kesembuhan saya dari narkoba. Bahkan untuk hal-hal yang spektakuler seperti ketika Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bahkan penebusan umat manusia, hal-hal yang besar di mata Tuhan, kenapa selalu melibatkan proses? Padahal kalau mau dia bisa selesaikan secara instan. Nah, ternyata dari Roma 12 sampai 15 itu kuncinya ada di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Karena Roma 12 ayat 1 bicara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau kita melihat kata persembahan, sacrifice berarti ada sesuatu yang dikorbankan. Makna persembahan ini sendiri apa sih? Kalau di perjanjian lama, ketika seorang Yahudi, seorang Israel yang bukan keturunan imam, mau ketemu dengan Tuhan, satu-satunya cara adalah dengan persembahan ini. Persembahan ini adalah cara di mana seorang manusia bisa berelasi dengan Tuhan. Karena hanya ketika dia membawa persembahan ini, dia bisa mendekat ke kemah Musa atau ke bait Allah. Lalu dia bisa berfellowship bersama Tuhan ketika imam sudah menyembelih persembahan ini. Itulah momen di mana dia bisa dekat dengan Tuhan. Kalau di perjanjian baru ini tidak perlu seperti itu lagi. Ada persembahan yang paling agung yang menghubungkan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Ada Tuhan Yesus. Tapi untuk berelasinya, mekanismenya masih mirip, masih sama. Bahwa Tuhan itu menginginkan persembahan bukan karena dia kekurangan sesuatu apapun. Dia udah Maha Sempurna. Tapi dia rindu berelasi dengan kita. Jadi akan ada kebiasaan-kebiasaan pola pikir kita, saya juga alami sendiri, yang harus berubah bukan melalui yang namanya rahmat yang instan, tapi melalui suatu proses. Karena rahmat Tuhan dalam suatu proses ini bukan meluputkan kita dari perasaan gak enak, tapi memberikan kita kekuatan untuk menghadapi perasaan itu. Memberikan kita hikmat supaya kita bisa ngelihat jauh ke depan di balik proses yang kelihatannya gak enak ini ada apa. Dan melalui persembahan itu, hal-hal yang gak enak itu kita persembahin ke Tuhan. Tuhan, aku mau jadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Aku persembahkan Tuhan perasaan gak enak, harus menyangkal diri, harus nahan ego ini kepadamu. Dan disitulah kita akan semakin kenal sama Dia. Karena seperti yang saya bilang tadi, makna di balik persembahan adalah relasi. Sacrifice is a part of worship. And worship for Christianity is about relationship with God. Relasi itulah yang akan membuat kita semakin kenal. Oh, hati Tuhan tuh seperti ini. Oh, dia itu maunya seperti ini. Oh, kuasanya seperti ini. Kita akan mengalami banyak hal bersama Tuhan. Dan tanpa kita sadari, ketika kita mengalami relasi itu, disitulah kita akan menemukan damai sejahtera yang sejati. Jadi untuk bisa melakukan yang tadi, memberkati siapa yang menganiaya, kita harus menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Make your life a living sacrifice. Bukan karena Tuhan kekurangan suatu apapun. Karena makna sacrifice, sekali lagi, bagi anak-anak Tuhan, sacrifice is a part of worship. And worship is about relationship. And through the relationship, you will find the true peace. If you have that relationship with the right person, which is God Himself. Nah, aplikasinya, kalau kita sudah punya pola pikir seperti ini, kalau kita udah siap untuk merespon setiap konflik-konflik yang mungkin terjadi dengan orang-orang yang mungkin bermasalah, yang mungkin toksik di sekeliling kita. Nah, kita akan belajar ada 3O. Aplikasi untuk mengaplikasikan Roma 12 ayat 14 ini seperti apa? Kita akan belajar 3O. Konflik dalam relasi. Gimana kita mengatasinya? Nah, kalau dalam kehidupan saya pribadi, kalau dalam relasi ada konflik itu biasanya dikategorikan dalam 3 hal. Makanya ada 3O ya. Nih, yang pertama ya, konflik itu kadang muncul kalau kita memang berbuat kesalahan.
Entah disengaja, entah tidak disengaja. Kita bikin salah nih ya. Jadi yang salah kita ya. Tapi si korban, orang yang jadi korban dari kesalahan kita, ini reaksinya itu benar-benar lebay, luar biasa, di luar yang kita perkirakan. Jadinya kayak kesalahannya di mata kita sepele, tapi reaksi mereka tuh benar-benar kayak wow, itu sesuatu yang luar biasa banget. Nah, kalau udah kejadian kayak gitu di mana orang yang jadi korban kesalahan kita reaksinya sampai yang kayaknya wow banget, biasanya orang itu macam-macam ya. Ada orang yang kalau mengalami kejadian seperti ini, masalah seperti ini, akhirnya dia jadi minder. Dia jadinya ngerasa sangat bersalah, sampai akhirnya dia terlalu malu untuk ngobrol lagi dengan orang ini. Dan di masa depan, kalau dia berhadapan dengan situasi yang mirip dengan kejadian masalah dia dengan orang ini, dia harus ambil keputusan, biasanya dia jadi minder, masih ingat duka yang dulu. Ini ada tipe orang yang seperti ini. Tapi kalau saya dulu sebelum kenal Tuhan, kesempatan nih. Kan saya ini paling nggak mau disalahin dulu. Jadi kalau saya udah tahu nih, saya bikin kesalahan, tapi reaksi dari orangnya itu udah keterlaluan, iya sih gue salah. Nah itu doang bagian kesalahan saya, cuman iya sih gue salah ya. Iya sih gue salah 4 kata. Tapi cara lu ngomong, wah ini yang jadi panjang banget. Jadinya tiba-tiba yang punya salah lebih ngegas daripada yang jadi korban. Nah ini saya dulu. Nah, Anda lebih cenderung ke yang mana gitu ya, manusia lama Anda gitu. Coba direnungkan. Tapi kalau menurut kebenaran firman, kalau kita berbuat kesalahan dan respon dari orang yang jadi korban kesalahan kita itu malah balik melukai kita, firman Tuhan mengajarkan kita to over your guilt and shame as a sacrifice for God. Maksudnya, jangan terpuruk dalam perasaan bersalah sampai kita jadi minder, sampai kita malu untuk ketemu lagi orang itu. Tapi jangan tiru saya, manusia lama saya juga malah jadi yang salah malah lebih ngegas daripada yang disalahin gitu. Jadi ada guilt, shame, ada rasa malu, ada rasa bersalah, dan mungkin ada rasa kesal. Karena mungkin si orang ini kita bikin salah, tapi dia ngeresponnya sampai ngehina bawa-bawa orang tua dan lain sebagainya. Sebelum kita melakukan apapun, berdoa dalam hati, jadikan itu persembahan ke Tuhan. Seperti Mazmur 51 ayat 19, itu adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dia menghamili istri Uria, membunuh suaminya, menikahi Batsheba. Daud bilang, dia yang sangat mengenal hati Tuhan bilang, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kenapa hatinya patah? Kenapa hatinya remuk? Kenapa jiwanya hancur? Karena dia melakukan kesalahan. Dan kita punya Tuhan yang it's nggak masalah buat Tuhan. Kalau kita bawa hati yang seperti itu, kita persembahin sama dia, itu akan jadi korban yang berkenan. Lebih baik setiap luka yang terjadi karena konflik seperti ini itu dibawa ke Tuhan daripada kita ungkapkan lewat kata-kata ataupun kelakuan kita. Tenangin dulu hati ini. Setelah itu responnya gimana? Ya minta maaf sewajarnya aja. Kalau memang minta hikmat dari Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan kita? Kalau ada bagian yang bisa kita lakukan, ya sudah lakukan saja sebaik yang kita bisa. Tapi kalau after that orangnya ini masih lebay, masih nggak jelas, ya udah kita jangan terpuruk dalam perasaan bersalah itu, ya udah move on aja. Saya pernah kok, saya memang bikin salah. Tapi dan saya udah minta maaf. Tapi orang ini ya sampai sindir-sindir di sosmed. Oh, panjang banget. Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk kembali berrekonsiliasi dengan orang ini. Saya pun udah nanya, masih ada masalah. Orang ini bilang nggak, mereka bilang nggak ada. Tapi terus-terusan dipanjang-panjangin, ya udah, I move on with my life. Tanpa merasa membawa lagi perasaan bersalah itu. I already surrender it to God. Tapi tetap harus bertanggung jawab ya. Tuhan pasti akan suruh kita memperbaiki kesalahan kita. Yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Tapi kalau udahnya orangnya masih lebay juga, ya udah kita jangan kebawa baper. Karena kalau orang lebay, dibalas sama baper, ya nggak selesai-selesai masalahnya. Just move on with your life. Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih besar dibandingkan gengsi, luka, dan apapun yang menghalangi Anda. Itu yang pertama, ya, over your guilt and shame sebagai persembahan pada Tuhan. Oh, yang kedua ini adalah kebalikannya nih. Ini dulu, aduh saya kalau udah diginiin sih, ini adalah konflik yang relasi yang terjadi di mana kita beda pendapat, kita benar, kita tahu kita benar, orang yang salah, lalu orang yang salah ini lebih ngeyel lagi, susah dikasih tahu. Waduh, kalau saya yang dulu nih ya, saya akan cari dukungan. Semua orang akan saya ceritakan mengenai kejelekan kesalahan orang ini.
Nggak bisa dikasih tahu itu orang. Saya tuh dulu punya kecenderungan ingin terlihat lebih pintar. I love to outsmart people. Jadi kalau ada orang ngelakuin kesalahan, pasti akan saya cecer terus. Apalagi orang yang nyolot, makin saya cecer. Tapi ketika saya udah kenal Tuhan, I cannot outsmart God. Saya kenal pribadi yang paling pintar, the smartest. Yang paling pintar ya Tuhan. Saya nggak bisa playing smart lagi. Yang kedua adalah obey the great commandment. Matius 22 ayat 37-40 tentang hukum yang terutama, tentang kasih. Apa hubungannya dengan kalau kita punya konflik dengan orang di mana posisi kita benar dan orang itu salah? Apa hubungannya dengan the great commandment? Ini adalah perintah yang terutama, kata Tuhan Yesus. Di dalam dua perintah ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, terangkum semua perintah para nabi. Dan di sini komennya sangat jelas. Kita dipanggil untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi terlebih dahulu sebelum menjadi pribadi yang paling benar. We are called to love first before being right. Hati-hati ya, tapi dengan kalimat seperti ini bisa salah tafsir. Bukan berarti kita mengkompromikan kebenaran atas dasar kasih. Kalau Anda atasan, karyawan Anda berbuat kesalahan, tegur, beri sanksi. Kalau kita orang tua, anak kita ngelakuin sesuatu yang salah, apalagi berbahaya buat masa depannya, buat kehidupannya, ya kita tegur. Kalau kita punya kapasitas untuk mengkoreksi, kita tetap harus lakukan. Tapi lakukan dengan dasar kasih, bukan dengan dasar ego. Karena kalau kita udah jadi pihak yang benar dan kita berkonflik dengan seseorang, sangat mudah untuk terbawa sama yang namanya ego. Ya. Dan di LOJF ini ada dua istilah yang populer banget. Yang pertama namanya tough love. Dan yang kedua namanya love from distance. Dan saya nggak bilang ini salah. Emang ada waktunya kita menjalankan yang namanya tough love. Tapi mari kita tanyakan dalam hati kita sendiri. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang lumayan keras, ketika kita berusaha tegas, ketika kita berusaha mengingatkan seorang dengan cara yang tegas, apakah itu dilakukan benar-benar atas dasar kasih, tough love, or we just love for being tough? Karena orang ini udah nyebelin banget kesempatan nih di komunitas rohani, gue bilangnya tough love. Padahal ya gue seneng aja buat ngomelin nih orang gitu kan. Karena saya harus akui, ada momen seperti itu di mana saya mengucapkan sesuatu yang terkesan tegas, tapi sebenarnya jauh di hati kecil saya itu dasarnya bukan kasih lagi, tapi ego. Yang kedua, love from distance. Aduh, ini orang udah toxic banget, gue love from distance aja. Apakah benar-benar masih mengasihi dari jauh, atau simply itu karena Anda udah capek aja, udah enak sama orang ini, udah tidak lagi kasih. Jadi ya udah, pokoknya gue nggak mau urusan lagi sama dia. Mendoakan saja pun tidak, udah aja kayak anggap nggak kenal karena nih orang toxic. Gue love from distance aja sekarang sama dia. Nah, kita harus hati-hati. Kalau kita udah mau pakai istilah tough love, kita mau pakai istilah love from a distance, tanyakan baik-baik ke hati kita. Benarkah masih ada love di situ? Karena nanti Tuhan bakal bertanya loh. Jadi ingat ya. Yang kedua adalah kalau posisinya kita benar ya. Kita berkonflik dengan orang yang salah. Ingat, sebelum jadi yang paling benar, Tuhan panggil kita untuk jadi yang paling mengasihi. Makanya di Roma 12 ayat 16, di akhir kalimat dari Roma 12 ayat 16, itu kan depannya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama bla 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 bla, dibilang janganlah menganggap dirimu pandai. Ini maksudnya kalau dari bahasa aslinya makna dari kalimat ini adalah jangan menganggap diri paling pintar. Jangan sombong. Kita butuh kerendahan hati. Tuhan itu mencari pribadi yang punya kasih. Bukan yang pintar. Orang dia udah paling pintar. Kalau orang punya kasih dalam hatinya, Tuhan mau pakai dia, Tuhan bisa bikin dia pintar. Tapi kalau orang udah pintar, apalagi dengan usaha sendiri, dengan hikmat dunia, tapi nggak punya kasih, hatinya keras, nggak mengizinkan Tuhan masuk, Tuhan akan memilih yang bodoh di mata dunia untuk membuat orang-orang pintar ini terlihat bodoh. Dan itu pun saya alami kok dulu. Ketika saya merasa saya ini yang paling pintar, I'm the smartest, ketemu Tuhan yang paling pintar, I cannot outsmart God, and so do you. Jadi mari, kalau kita udah terlibat konflik di mana kita ngerasa benar, sebelum kita memutuskan untuk ngelakuin apapun, atau kita punya kapasitas untuk memberi sanksi dan lain sebagainya, doa dulu, minta Tuhan koreksi, lihat dulu hati kita, supaya di dalam teguran, di dalam koreksi, di dalam apapun yang kita punya kapasitas untuk lakukan sebagai pihak yang benar, di dalamnya masih ada kasih. Ya,
Dan yang ketiga, yang terakhir, aduh ini paling susah Bapak Ibu Saudara. Ini prosesnya seumur hidup. Kan kalau yang pertama kita yang salah, tapi yang jadi korban kesannya lebih ngegas, lebay banget reaksinya. Yang kedua kita yang benar. Nah yang ketiga ini konflik yang terjadi di mana kita lagi biasa-biasa aja, nggak lagi ada masalah, nggak lagi ada beda pendapat, nggak terlibat konflik. Tapi orang di dekat kita, mungkin bos kita ya, dia lagi punya having a bad day di rumahnya. Atau mungkin pasangan kita, buat cowok-cowok, lagi deket-deket mau dapat. Atau mungkin anak kita lagi ada masalah di sekolahnya. Atau teman kita. Intinya kita lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba kita kena gas Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba orang ini jadi nyebelin banget dan cari-cari kesalahan kita, dan tiba-tiba kayak kok ini orang jadi ngajak berantem ya. Waduh. Bahan hari ini itu benar-benar jadi suatu refleksi sama saya, karena ketika menyiapkan bahan ini seperti tadi saya banyak sharing, saya diingatkan sama Tuhan dulu tuh saya tuh seperti apa ketika belum menemukan damai sejahtera yang sejati. Nah yang ketiga ini nih, kalau urusannya udah kayak gini, di mana saya tuh nggak salah, nggak benar, bahkan lagi nggak mau mencampuri urusan orang lain, tiba-tiba ada orang cari perkara. Itu ujungnya itu bakal cuman dua, antara nada tinggi atau kekerasan fisik. Itu aja yang akan keluar dari seorang Reza yang lama. Tapi sebaliknya ada juga orang yang mungkin karakternya nggak sekuat yang ngegas, ya seperti yang tadi, reaksinya dia jadi ngerasa bersalah. Dia sebenarnya nggak bersalah, tapi dia jadi ngerasa bersalah. Dia jadi cari-cari kesalahan, dia jadi minder. Dia terluka. Ya respon saya dengan marah, memukul, lempar barang, ngomong kasar pun sebenarnya itu kan bentuk dari cara mengekspresikan luka yang salah. Tapi yang ketiga, ini adalah yang selalu Tuhan lakukan kepada kita setiap harinya. Inilah cara Tuhan mengingatkan saya. Yang ketiga adalah overlook small offense. Overlook alias cuekin aja. For small offense ya. Jadi kayak Tuhan itu kayak ingetin ketika saya di awal-awal pertobatan. Ketika saya mulai baper lagi sama orang. Res, sehari itu kamu ngelakuin dosa berapa sih? Oh iya ya. Dan apakah semua dosa itu konsekuensinya langsung kutanggungkan kepadamu? Enggak juga. Ternyata Tuhan ini banyak cincainya loh. Tapi jangan disalahgunakan ya. Apalagi kalau hati kita udah bener, justru tahu Tuhan ini tuh Maha Pengampun seperti ini, kita akan semakin malu untuk berbuat dosa. Dan Tuhan kayak ingetin, si Petrus nyangkal. Buat aku, kata Tuhan Yesus, it's a small offense, kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa ngelihat di balik seorang Petrus yang menyangkal ini nanti ke depannya ada seorang paus pertama, inilah pemimpin jemaatku. Thomas gak percaya. Tapi Tuhan, ini mah small offense. Kenapa? Tuhan bisa ngelihat nanti Thomas ketika sudah menerima kuat kuasa Roh Kudus, dia akan dipakai Tuhan mewartakan Injil, kalau nggak salah di India. Tuhan tuh bisa ngelihat sesuatu yang besar di balik setiap offense yang terjadi. Kadang kita ini baperan untuk hal-hal yang seperti itu. Kok ini orang nggak jelas tiba-tiba marah-marah? Kok ini orang nggak jelas tiba-tiba cari perkara, cari perhatian? Kita baperan, kita lihat itu sesuatu yang besar. Saya pun dulu seperti itu. Kenapa? Itu hanya menunjukkan betapa sempit dan kecilnya dan piciknya hati dan pikiran kita. Makanya kita lihat kayak gitu tuh masalah besar. Kalau orang-orang seperti ini tuh kayaknya ini masalah besar banget gitu. Nggak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf aja gitu. Kalau perlu laporin sekalian ke polisi tindakan tidak menyenangkan gitu. Ada juga. Tapi kalau kita sampai reaksinya seperti itu sama-sama lebay, itu hanya menunjukkan betapa kecilnya hati kita. Tapi kalau kita udah bisa bandingkan apa yang orang itu lakukan dengan sesuatu yang besar dari Tuhan, ya udahlah. Kalau memang dia salah, ya tegur baik-baik nanti. Saya menjalani kehidupan berumah tangga sudah hampir 3 tahun. Di dalamnya ada banyak small offense. Tapi ada waktu di mana saya dan istri sama-sama memilih. Bahkan ini udah gak usah dibahas lagi. Ini terlalu kecil keributan ini dibandingkan dengan rencana besar yang sudah Tuhan siapkan untuk keluarga kita. Mungkin kita sedang menghadapi satu konflik di tempat kita bekerja. Coba direnungkan. Apakah konflik ini sebesar rencana Tuhan yang mau dia lakukan, visi yang dia berikan ketika pertama kali Anda memulai bisnis ini atau memulai karir ini? Overlook small offense. Jangan dibandingkan dengan ego dan hati kita yang pastinya kecil. Bandingkan itu dengan rencana Tuhan buat kita.
dengan kasih Tuhan buat kita, dengan pengampunan Tuhan buat kita. Kalau kita udah sadar betapa kita tuh banyak yang diampuni, malu sendiri kalau kita mendem-mendem nahan-nahan pengampunan ini. Ayo kita sama-sama belajar punya hati yang besar seperti Tuhan kita, yang hatinya begitu besar, kasihnya begitu besar, dan rencananya yang luar biasa, perlahan tapi pasti, pelan-pelan akan mulai kelihatan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai ayat penutup, jadi seperti yang saya bilang, Roma 12-15 ini isinya tuh penuh dengan anjuran perintah yang terlihat susah dan memang harus dijalani dengan pola pikir di mana kita mau menjalani proses itu sebagai persembahan buat Tuhan. Tapi di Roma 15 ayat 13 kunci apa yang bisa kita terima kalau kita mau jalani proses ini. Rasul Paulus, Tuhan bukakan melalui Rasul Paulus. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, semua yang tadi itu baru bisa kita aplikasikan kalau kita mengawalinya dengan hati yang sudah dipulihkan terlebih dahulu, dengan hati yang sudah dipenuhi damai yang bersumber dari Allah. Kita kembali lagi ke minggu pertama bahwa sumber damai sejahtera yang sejati itu berasal dari Allah. Kita baru bisa ngelakuin 3O yang tadi kalau kita udah punya hati yang benar, yang berelasi dengan Tuhan. Jadi kembali lagi, ya memang relasi dengan Tuhan itu dulu yang terutama. Kenal dia dulu sebagai seorang pribadi. Berjumpa dulu dengan dia. Kalau hati kita ini suam-suam kuku, tanda kutipnya kenal-kenal enggak sama Tuhan atau bahkan enggak kenal, cuma memandang dia sebagai konsep, sebagai teori, sebagai pribadi yang jauh, enggak kenal pribadinya, kita berhadapan dengan 3 situasi tadi, udah pasti respon pertama kita tuh adalah baper dulu. Kita akan living offended dulu. Baru nanti kalau efek buruk dari living offended itu mulai bermunculan satu persatu, kita mulai cari Tuhan benar-benar. Tapi hari ini Tuhan mau ingetin, kita nggak harus melalui proses seperti itu. Kita bisa punya hati yang bisa kita jaga. Seperti firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Damai yang berasal dari Tuhan itu bisa kita jaga. Dan bahkan bisa kita bagikan. Karena kalau 3O yang tadi kita lakukan dengan benar, dengan hikmat dari Tuhan, dengan kuasa dari Tuhan, itu akan menginspirasi pribadi di sekitar kita untuk lebih kenal lagi. Ini pribadi ini anak ini kok bisa seperti ini responnya sih? Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Itulah yang akan membuat nama Tuhan kita dipermuliakan. Seperti yang saya bilang, saya banyak bernostalgia dengan manusia lama saya. Sepanjang saya membawakan firman ini. Kenapa? Karena saya ingin memberikan contoh bagaimana efek suatu damai sejahtera yang sejati dari Tuhan itu bisa mentransformasi seorang manusia yang penuh luka, penuh kekerasan. Saya nggak bilang saya udah sempurna, tapi saya berani berbangga di dalam Tuhan. Saya bangga punya Tuhan yang bisa ubah saya yang dulu jadi saya yang sekarang. Karena damai sejahtera dalam hati ini terlalu besar untuk saya korbankan untuk konflik-konflik lain dalam kehidupan saya. Pertanyaannya, maukah hari ini untuk Anda yang udah mulai ngerasa jauh atau bahkan yang belum pernah kenal, menerima damai sejahtera yang sejati itu, yang hanya bisa Anda dapatkan kalau Anda mau berelasi menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Anda secara pribadi. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh diingatkan bagaimana kami punya pilihan Tuhan untuk merespon ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang mungkin akan melukai kami karena mungkin ketidaktahuan mereka, karena mungkin luka mereka. Tuhan, kalau mungkin ada begitu banyak anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini yang punya masalah dalam relasinya, kalau Anda tahu Anda orang itu dan Anda ngerasa Anda butuh rahmat Tuhan, doa, mari angkat tangan Anda, kita doa bersama-sama. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang terangkat ini, setiap orang yang mungkin berelasi dengan pasangan, dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan orang tua, dengan anak. Apapun pergumulan mereka Tuhan, biar saat ini Kau boleh nyatakan kehadiran-Mu di tengah mereka Tuhan. Biar mereka tahu mereka gak pernah sendiri menghadapi setiap pergumulan ini, bahwa Engkau ada bersama mereka. Biar mereka boleh merasakan sekali lagi damai sejahtera yang sejati yang berasal daripada-Mu Tuhan, dan berikan mereka hikmat supaya mereka bisa merespon dengan tepat ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang memiliki masalah dengan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap dari anak-anak-Mu yang mungkin sudah jauh, yang menyaksikan tayangan ini bukan suatu kebetulan,
Isi penutup firman hari ini hanya melalui relasi dengan Engkaulah Tuhan, sumber damai sejahtera yang sejati, kami bisa menemukan kedamaian itu. Biar rahmat-Mu boleh tercurah Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin sudah merasa jauh dari Engkau, atau mungkin baru pertama kali mendengar tentang nama Yesus. Rahmat-Mu boleh dicurahkan juga supaya ada kerinduan dalam hati orang-orang ini untuk mengenal Engkau Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi, dan untuk mengalami damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk Visit Home hari ini, untuk shalom damai sejahtera yang sejati, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan sekali lagi. Mari kita sekali lagi sembah Dia, dan kita bersama-sama nyatakan